Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita makin hari melihat Indonesia ini makin canggih, ya kan. Anak-anak kita pun juga menggembirakan, ya. Kemampuan elektronik anak-anak kita bahkan mengalahkan bapaknya, mengalahkan ibunya. Ini satu harapan baik. Tentu saja dengan direction yang harus ketat juga. Karena kalau anak-anak kita, generasi muda kita itu diberikan kebebasan untuk berteknologi ria tanpa ada kendali, tanpa ada kondisi-kondisi moral tertentu yang harus diberikan terhadap mereka, itu juga bisa kebablasan dan menjadikan IT itu nanti sebagai bumerang juga. Tapi kalau kita mampu memberikan direction yang baik kepada generasi muda kita, anak-anak kita, penggunaan IT ini dahsyat. Nah, tidak terkecuali di sini, nanti banyak sekali perekonomian kita itu nanti bisa dikendalikan dengan cara-cara IT ini. Kita tidak perlu kemana-mana untuk mengontrol perusahaan. Cukup kita lakukan rapat atau meeting dengan Zooming sekarang. Jadi digitalisasi pertanian, ya, robotisasi dunia usaha, itu dahsyat itu, ya. Dan kita lihat, ya, yang tadinya bisa dikerjakan sampai padat karya 20 orang, 40 orang, ya, itu bisa dikendalikan oleh komputer. Dan dengan demikian cost-nya itu akan menjadi sangat rendah. Dulu kalau kita menanam 1 hektar sawah, melibatkan 40 orang untuk bisa menanam padinya dan menuai. Tapi sekarang 1 hektar itu dalam tempo hanya 30 menit bisa ditraktor. 1 menit, 30 menit itu bisa disiram dengan racun untuk hama yang ada di situ. Sampai kepada panennya pun juga, dengan 1 kali menerjunkan traktor atau mobil khusus itu dalam tempo yang sangat singkat, bahkan ada yang lebih teknologi canggih lagi, itu bisa langsung dikeringkan, jadi sehingga bisa langsung di pabrik menjadi padi, menjadi beras. Itu dalam dunia pertanian. Dunia perkebunan pun juga kita melihat hasilnya seperti sekarang ini, kan. Dulu kita susah mengukur tanah ini apa cocok atau nggak cocok ditanam ini. Teknologi canggih itu juga bisa membantu kita semuanya untuk memilih bibit yang tepat pada tanah yang cocok, ya kan? Belum lagi dalam sektor perdagangan kita sendiri, digitalisasi perusahaan-perusahaan yang sifatnya kuliner juga, ya, itu luar biasa. Yang tadinya bisa dikerjakan sampai puluhan orang, itu hanya dikerjakan hanya beberapa orang. Jadi yang memanfaatkan teknologi itu sendiri nanti adalah umat kita. Persoalannya, seberapa besar kita berikan pendidikan keterampilan IT terhadap umat dan warga kita. Jangan sampai komputer itu hanya dipakai sebagai pengganti mesin ketik, tapi tidak mampu kita menggunakannya sebagai program untuk memprediksi, membuat analisis statistik yang sangat canggih. Banyak di antara kita itu pegang komputer mahal-mahal, tapi fungsinya pengganti mesin ketik tradisional. Padahal mestinya laptop yang canggih itu bisa dipakai program, macam-macam program tuh. Jangan sampai handphone yang mahal-mahal itu hanya dipakai untuk berkomunikasi biasa. Padahal handphone yang canggih itu bisa digunakan untuk melakukan produktivitas sumber pembelajaran. Di situ ada AI-nya, di situ juga chat GPT-nya. Handphone bisa berfungsi perpustakaan umum. Nah, kalau itu kita manfaatkan semuanya, dahsyat hasilnya. Dan saya sangat optimis, dan kita wajib optimis, generasi kita akan datang itu pasti akan menjadi generasi yang brilian, mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dunia usaha mereka itu. Tanpa harus ada cost-nya sangat tinggi, tanpa harus menyedot energinya sangat besar, mereka bisa memperoleh keuntungan dengan menggunakan IT ini. Persoalannya adalah seberapa besar penguasaan IT ini. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen teknologi yang paling tinggi di dunia, karena penduduk kita sangat besar. Kita juga harus menyeimbangkan diri kita itu bukan saja konsumen teknologi, tapi juga harus menjadi produsen teknologi. Kalau perlu kita menjadi produk high-tech ini. Ini yang kita harapkan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh.